Pemirsa, memilih makanan ini adalah salah satu hal yang penting ya, karena ini terkait dengan nutrisi apa saja yang akan kita masukkan ke dalam tubuh. Ini untuk orang-orang yang mungkin istilahnya badannya sehat dan bugar, untuk memilih nutrisi makanan aja adalah hal penting. Apalagi bagi mereka yang menderita diabetes nih pemirsa. Karena seperti kita tahu ya, kalau seandainya diabetes ini selain dari obat-obatan, memilih makanan yang untuk dimasukkan ke dalam tubuh ini adalah menjadi salah satu kunci untuk menjaga kadar gula darah ini tetap stabil. Katanya sih seperti itu ya. Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat bertemu nih dengan salah seorang teman saya yang memang memiliki genetik diabetes ya di keluarganya, dan akhirnya harus memilih banget nih makanan apa saja yang harus dimasukkan ke dalam tubuhnya. Akhirnya makan sayur terus, makan salad terus. Tapi apakah betul ya kalau seandainya bagi penderita diabetes ini adalah makan sayur terus ya, supaya untuk menjaga gula darahnya tetap stabil? Pada pagi hari ini pemirsa, bersama dengan saya Alia Renomas di acara Sehat Pagi, kita sama-sama akan membahas seputar diet bagi penderita diabetes. Sudah hadir bersama dengan saya ada Dr. Wenas Immanuel. Ini dokternya badannya memang udah kece banget, kelihatan banget ya kalau seandainya memang dietnya bukan makan super sedikit, tapi dietnya kayaknya memilih nutrisi atau makanan apa saja nih yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Jadi kita langsung sapa dulu Dr. Wenas pada pagi hari ini pemirsa. Selamat pagi Dr. Wenas. Pagi Kak Alia. Bagaimana kabarnya dok? Baik Kak. Dok, tadi saya sebelum opening tuh saya sempat ngomong kan kepada pemirsa, bilang kalau seandainya katanya nih Dr. Wenas nih kayaknya salah satu pelaku diet juga nih, tapi bukan diet yang makan super sedikit. Kan kelihatan ya dari badannya, katanya gitu dok. Apa yang kita makan itu bisa tampak katanya dari badan, apalagi nih bagi penderita diabetes itu langsung tampak pada gula darahnya. Nah Dr. Wenas, kita kan pada pagi hari ini akan membahas seputar diet yang tepat bagi penderita diabetes. Boleh dong dok dijelaskan kepada kita semua kenapa sih khususnya bagi penderita diabetes ini harus lebih bijak dalam memilih nutrisi atau makanan yang harus dimasukkan ke dalam tubuhnya. Silakan Dr. Wenas. Oke Kak Alia. Pertama selamat pagi pemirsa di rumah. Jadi memang penting kalau kita membahas tentang diet untuk orang dengan diabetes mellitus atau kencing manis kalau kita kebanyakan tahu kan. Karena diabetes ini merupakan penyakit yang sebetulnya disebabkan oleh gaya diet kita atau gaya makan kita, gaya hidup kita, olahraga kita. Dan diabetes ini tidak berbahaya, tapi dalam jangka waktu lama nih Kak, dia pasti berbahaya. Jadi yang ditakutkan kalau kita ngomong untuk bahayanya, itu komplikasinya itu Kak. Komplikasinya? Iya betul, penyebab keadaan ini. Diabetes ini suatu keadaan. Keadaan karena gaya hidup kita paling banyak. Gitu. Karena sebetulnya diabetes ini artinya ada gula di darah yang terlalu berlebihan. Ada gula di darah yang terlalu berlebihan. Betul sekali. Gula ini sebetulnya diperlukan di dalam darah juga Kak. Kandungannya di darah diperlukan. Untuk apa biasanya tuh dok? Gula di dalam darah itu diperlukan tuh untuk apa? Jadi gini, kalau konsep kita itu gula itu merupakan sumber nutrisi utama untuk pertumbuhan kita, perkembangan, untuk anak-anak nih. Karbohidrat ya dok ya? Itu paling dasar, betul. Salah satu contoh gula paling dasar. Tapi sekali lagi, gula ini jika di darah terlalu sedikit, itu juga bahaya. Kita lemes nih. Kita nggak bisa aktivitas, kita gampang capek, ngantuk. Jadinya, betul, bahkan bisa koma. Jadi karena itu bahaya. Kalau di rumah sakit nih ada orang koma gitu, kita langsung diajarkan untuk segera memberikan terapi gula. Atau bahkan menghisap permen. Langsung makan permen, dia langsung kembali, pulih. Gitu. Tapi kalau orang dengan kencing manis itu kebalikannya, gulanya di darah terlalu banyak, dan gula ini sebetulnya bukan hanya boleh di darah, tapi juga harus dimasukkan ke sel. Kalau di sel dia dibuat jadi energi, dibuat juga untuk aktivitas, juga untuk dibentuk juga untuk agar kita dapat membentuk tubuh kita. Jadi menambah berat badan dan sebagainya. Jadi sebetulnya sekali lagi diabetes ini berarti kan tidak seimbang nih Kak. Yang penting itu bukan berlebihan atau kekurangan, tapi seimbang. Betul, itu yang paling penting ya dok ya. Betul. Makanya nggak ada tuh pemirsa kalau seandainya kita mendengarkan orang-orang bilang, aku lagi diet apa? Diet untuk menghilangkan gula. Nggak ada ya. Yang ada diet rendah gula gitu ya. Jadi kadar gula darahnya itu berusaha untuk diturunkan dengan cara diet. Nah, boleh dok dijelaskan dulu kepada kita semua, karena sekarang ini masyarakat banyak yang
menilai bahwa diet itu adalah makan super sedikit gitu ya. Kayak porsi makan burung gitu, super sedikit gitu dok makanya. Padahal sebenarnya diet ini apa dong Dokter Wenas? Boleh dong dijelaskan kepada kita semua supaya semua pemirsa, semua masyarakat juga paham. Sebenarnya diet ini apa Dokter Wenas? Baik Kak Alia. Jadi diet ini kalau kita orang awam kan artinya kayak kita mengurangi makan. Kalau saya lagi diet nih, berarti dia lagi kurangin makan. Padahal diet ini artinya sebetulnya gaya makan kita, style makan kita, pola makan ya, dan apa yang kita makan. Itu dijelaskan dalam satu terminologi ini diet, gitu diet. Nah, tapi untuk tahu kita diet untuk diabetes nih Kak, jadi kita harus tahu dulu diabetes itu gimana. Kan? Jadi diabetes itu suatu keadaan kencing manis, gula di darah terlalu banyak. Gula ini sebetulnya normalnya dia harus banyak di sel, juga harus banyak di darah. Tapi bukan berlebihan. Jadi kita ada cut off nih, kalau kita laboratorium kan ada cut off-nya normal berapa, nggak normal berapa. Nah, tapi gula ini jadi kalau untuk orang dengan diabetes, dia ini ada yang nggak normal. Yaitu tadi, gula yang masuk sel lebih sedikit dibandingkan gula yang ada di darah. Kenapa? Jadi kalau secara teori nih Kak, ada suatu hormon namanya insulin. Itu kan pasti orang-orang tahu obat untuk diabetes, ya kan? Insulin ini merupakan kayak transporternya lah Kak. Jadi kayak JNE-nya. Kalau misal kita analogikan tuh, gula ini mau dibawa kemana itu selalu butuh insulin, terutama dibawa ke sel. Dan saat gula dibawa ke sel, otomatis kan gula di darah lebih dikit. Dan itu lebih bagus. Tapi juga tidak boleh terlalu dikit. Karena itu orang diabetes pun dietnya harus diatur. Makan harus tetap, tapi juga tidak boleh berlebihan. Karena nanti akan saya jelaskan nih, kalau makannya kurang, juga ada komplikasi yang tadi itu, yang koma karena gula di darah dikit. Tapi kalau terlalu berlebihan, juga bisa koma juga kalau gula di darah terlalu banyak. Baik kalau begitu. Dokter Wenas, boleh ya nanti ketika kita kembali lagi, pemirsa saya akan bertanya kepada Dokter Wenas, Dok, apakah betul ya bagi mereka yang menderita diabetes ini sebaiknya makannya sayur-sayuran aja atau salad aja? Karena memang beberapa waktu lalu sempat bertemu dengan salah seorang sahabat saya ya Dokter Wenas, dan memang dia ini memiliki genetik atau keturunan ya, dari keturunan, dan memang akhirnya terkena nih diabetes atau gula darahnya tinggi. Terus akhirnya kita makan di resto, mesennya salad. Terus nanya dong ke dia, tadi siang makan apa? Makan salad juga. Tapi ketika pulang ke rumah, dia periksa untuk kadar gula darahnya itu normal dok, tidak tinggi. Makanya akhirnya saya berpikir, wah berarti apakah betul harus makan sayur-sayuran atau harus makan salad aja, tidak boleh nasi. Pemirsa di rumah silakan yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Wenas seputar diet tepat bagi penderita diabetes. Apakah Anda mungkin sedang mengalaminya atau sedang menjalani pola makan ya bagi penderita diabetes? Silakan yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Wenas bisa konsultasi via telepon atau juga bisa via WhatsApp. Kami jeda sejenak, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Juga ada basement loh Mbak Feni, tempat untuk pameran, biasanya anak-anak muda memamerkan foto, memamerkan karya-karya apa bisa di dalam situ. Surabaya Utara menjadi destinasi wisata kota tua. Selain Jalan Panggung, berjarak 500 meter ke selatan terdapat wisata kota tua Jalan Gula Surabaya. Jangan lupa melihat jalan-jalan pagi di setiap jam 7 sampai jam 8. Di Jawa Post TV. Apa saja peristiwa terkini yang tengah menjadi sorotan? Pemerintah juga menggelar operasi beras murah di 2 titik lain. Harga pakan ayam petelur terus melonjak. Dengan fakta yang akurat kami hadirkan seputar informasi dan update daerah untuk Anda. Saksikan update radar setiap Senin sampai Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Live di Jawa Post TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abraham Samad mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 tahun buat Jawa Post. Semoga di usia yang begitu matang, Jawa Post tetap memberikan
informasi yang akurat dan benar, serta memberi pencerahan dan edukasi bagi masyarakat luas. Maju bersama Jawa Pos. Pemirsa, pada pagi hari ini kita masih membahas seputar diet bagi penderita diabetes. Tadi ya sebelum jeda saya sempat bercerita kepada Anda bahwa ini benar-benar real ya. Ini adalah real story bahwa saya memiliki sahabat yang memang memiliki diabetes atau mengalami diabetes, mengidap diabetes. Dan ini memang ada genetik dari orang tuanya. Akhirnya dia untuk menjaga supaya kadar gula darahnya itu tetap stabil, makanya salad terus. Dari makan siang itu salad, terus makan malam salad. Saya sih seneng ya kalau seandainya salad, tapi nggak kebayang deh kalau seandainya makan salad gitu terus tiap hari tanpa ada variasi makanan yang lain. Nah, makanya tadi pertanyaan saya kepada Dr. Wenas, Dok, apakah betul ya salah satu cara untuk mengontrol pola makan, terutama bagi penderita diabetes ini adalah makan salad aja terus-terusan. Itu betul atau tidak, Dr. Wenas? Karena kan memang salah satu contoh tuh teman saya, sahabat saya, ketika dia makan salad, dari pagi makan salad ya, terus malamnya makan salad, tidak ada masuk nasi sama sekali. Ketika dia pulang ke rumah, dia periksa untuk kadar gula darahnya itu ternyata relatif aman, Dr. Wenas. Makanya pertanyaan saya, apakah betul salah satu makanan yang mungkin sebaiknya dikonsumsi oleh penderita diabetes itu adalah salad? Ini bagaimana, Dr. Wenas? Baik Kak Alia. Jadi kalau kita ngomong nih Kak, salad ya, kan sayur nih, sayur hijau, ada bawang dan kebanyakan dari fiber kan. Fiber seratnya banyak gitu. Betul. Jadi memang kalau mau aman ya, kan kita menghindari gula nih. Main aman itu kita memang bisa menggunakan salad ini. Tapi kan tentu sebetulnya kan kita kan butuh ya Kak zat-zat lain. Contohnya paling penting ya protein. Betul. Karena protein ini kan juga bisa menetralisir gula kan. Karena itu kalau misal tadi kakak bilang nasi dia benar-benar diet nih, ya itu bagus. Karena nasi itu sebetulnya kan kalau padi itu kita buka, kita panen nih padi. Dia itu kan warnanya coklat nih Kak. Yang coklat nih kalau nggak kita kuliti lagi, itu yang kita tahu sebagai nasi merah. Nasi merah ini kandungannya banyak, ada B6, B1, dan karbohidratnya bukan karbohidrat yang paling sederhana. Tapi kalau sudah kita buka, memang lebih enak di lidah ya kan, karena kan putih gitu, empuk. Tapi itu udah hilang semua, vitaminnya, protein dikit, fibernya udah hilang semua. Sisanya cuma ya karbohidrat yang paling sederhana. Dan itu bagus untuk energi ya Kak, rasanya lebih enak. Tapi otomatis lebih berbahaya, terutama untuk orang dengan kencing manis. Jadi kalau untuk salad doang, memang aman nih Kak. Aman ya. Aman banget. Tapi kan kita kan butuh nih Kak zat lain, kita butuh zinc, kita butuh magnesium dari makanan lain, terutama dari daging. Nah untuk orang kencing manis itu nggak apa-apa, kita ada diet yang ke arah daging gitu ya. Jadi nggak cuma salad doang. Kalau dari saya sih lebih ke arah sesuai teori dulu kita diajarin loh Kak, 4 sehat 5 sempurna. Asal tentu karbohidrat sederhananya kita kurangi. Jadi kebanyakan kalau orang dengan kencing manis itu disarankan 1/4 porsi nasi awal. Jadi, ya betul. Jadi misalnya saya diabetes nih Kak, dulu saya makan 4 entong. Sekarang setiap saya makan cuma hanya 1. 1 entong. 1/4 aja kan. Segitu jauhnya ya memang, Dok ya? bahkan kalau masih belum turun, dibantu obat juga belum bisa, diturunkan lagi. Kita coba tanpa obat dulu. Paling penting kan gitu kan ya Kak. Dok, berarti ini kita baru tahu ya pemirsa bahwa kalau misalnya beras merah, ini adalah padi yang sekiranya itu belum dikupas secara utuh. Itulah yang akhirnya jadi beras merah. Makanya kalau misalnya kita masak tuh ya Dok ya, saya dulu juga salah satu yang suka makan beras merah nih, kalau masak nasi beras merah ya kan. Tapi rasanya pas lagi dimakan itu, aduh rasanya tuh kayak hambar gitu, kurang manis. Tapi ternyata bener ya, kalau seandainya beras merah itu mungkin kadar gulanya itu lebih rendah daripada beras putih gitu ya Dok ya. Dan terutama bagi penderita diabetes ini kalau seandainya mengurangi konsumsi nasi, ini boleh banget gitu. Dan kalau seandainya nih Dok sudah mengurangi konsumsi nasi, apakah ada alternatif atau pilihan karbohidrat lain ya yang bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus ini, Dr. Wenas? Oke, jadi ada beberapa nih Kak. Gandum itu karbohidratnya juga tidak sederhana. Tapi kan dia kan komposisi sama
rasanya itu kan kayak beras merah. Iya, jadi memang gitu, rasanya mirip-mirip gitu Kak, tapi itu lebih sehat. Oke, gandum. Setelah itu ada oatmeal ya dok ya, itu ya? Oatmeal ya? Oatmeal itu kan udah diproses kan Kak. Itu sehat, karbohidrat sehat banget. Tapi kan memang ya ultra processed food ya, kurang enak lebih enak tepatnya. juga, tapi ya? Sehat banget Kak. Sehat banget, asal kita nggak kayak salad tadi, saya maaf lupa tadi nambahkan. Salad tuh jangan dimakan sama mayo gitu. Mayones itu kan gulanya banyak, melting kan, processed food juga. Jadi sama juga kayak apa tadi ini, gandum ya. Iya. Itu gandum. jangan, oatmealnya jangan dimakan sama krim pemanis, susu-susu yang krim pemanis jangan juga, itu kan gulanya banyak. Ya enak memang. Karbohidrat itu paling enak. Karbohidrat paling enak ya. Selain itu ada lagi nggak nih Dokter Wenas pilihan karbohidrat yang mungkin lebih baik untuk dikonsumsi bagi penderita diabetes selain dari gandum gitu? Apakah ubi boleh nggak tuh Dokter Wenas? Umpamanya tuh ubi zaman sekarang ya, orang-orang nge-gym itu, udah deh macam-macam tuh makanannya Dokter Wenas. Saya ngelihat ya teman-teman saya tuh kalau seandainya di gym, udahlah nggak makan nasi gitu ya, nasinya diganti sama ubi. Ubinya itu dikukus lagi pemirsa, ubi ungu atau mungkin ubi kuning kayak gitu ya. Saya sih nggak sampai segitunya dok, saya sih masih makan nasi, cuman memang saya timbang. Sekali saya makan berapa gram itu saya timbang. Cuman kalau nggak terlalu ekstrim lah gitu ya makan ubi-ubian. Nah bagaimana dengan ubi-ubian dok, terutama bagi penderita diabetes ini? Apakah ubi-ubian itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk pengganti karbohidrat atau tidak ini Dokter Wenas? Oke, ubi nih ya Kak ya. Kalau ubi ini kita harus lihat dulu nih Kak. Tadi Kakak kan mention gym itu kan. Iya betul. Nah, jadi memang diet itu tiap orang bervariasi. Jadi misal orang dengan kencing manis dan dia olahraga, otomatis kan dia pasti ada gaya hidup yang lebih baik, bisa kontrol nih Kak. Ubi itu, jadi untuk orang gym itu perlu ada karbohidrat. Iya, selalu ada. Harus tapi ada. Itu kan menyebabkan defisit gulanya kan. Jadi membantu dia meningkatkan transporter tadi, hormon insulin, untuk memasukkan gula ini ke sel. Jadi kan gula ini nggak ada di darah doang, nggak berlebihan. Itu karena dia olahraga, entah itu gym, kardio dan sebagainya. Mungkin dia butuh jadi. Butuh ubi itu. Nggak apa-apa. Tapi kalau nih orang nggak olahraga bener nih Kak ya, dan dia benar-benar mungkin lansia, dan dia ada kencing manis. Kalau dari saya sarankan jangan makan ubi. Oh jangan ya dok, justru jangan ya? Karena kan dia nggak defisit nanti, terlalu berlebihan. Tapi ini juga penting, kan tadi ada nih Kak, kalau gula di darah terlalu sedikit. Nah misalnya ada orang kencing manis, dia olahraga gym, kardio, keras olahraganya. Terus dia itu ngurangin makan bener-bener, dia benar-benar ngurangin makan sampai dia puasa. Terus dia olahraga. Itu bahaya. Apa tuh bahayanya tuh? Karena nanti gula di darah bisa terlalu banyak hilang. Karena insulinnya terlalu, jadi serba salah. Kalau terlalu dikit bahaya, kalau terlalu banyak juga bahaya. Itu bahaya banget. Jadi yang penting tuh diimbangkan gitu Kak. Yang penting seimbang. Betul, kalau ada olahraga sih makan ubi ya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau pasien tuh tahu gaya hidupnya bagusnya gimana, dia jadi bisa adaptasi tanpa obat gitu. Tapi mungkin kalau nggak bisa ya tentu kita harus resepkan obat secara rutin, cara minumnya harus ketat, terus setiap minum harus makan, harus ngikutin makan setelah minum obatnya. Karena ada alasannya semua kan, efek samping dan sebagainya. Dokter, ini saya membacakan dulu ya WhatsApp yang sudah masuk pada pagi hari ini. Mau menyapa Rian dari Cibubur. Halo, selamat pagi Bapak Rian. Selamat pagi dokter. Dok, saya baru kena gula nih sekitar 4 bulanan ya dok ya. Pertanyaan saya, apakah penyakit kencing manis atau gula ini bisa sembuh dan normal kembali dokter? Terus pantangan apa saja nih untuk penderita yang kena diabetes supaya tetap aman dan beraktivitas? Terima kasih dokter, salam dari Rian di Cibubur, silakan dokter Wenas. Terima kasih Pak Rian yang pertama dari Cibubur. Jadi kalau untuk Bapak tanya ya, apa saya bisa kembali normal? Jawabannya bisa banget. Bisa banget. Karena kan tadi, diabetes ini kan karena keadaan tubuh kita sendiri. Suatu keadaan dia ini. Suatu keadaan dan mungkin bisa disebut penyakit. Tapi penyakitnya itu disebabkan oleh karena insulin tadi itu nggak gampang keluar. Nggak gampang dihasilkan oleh organ namanya pankreas. Kenapa? Macam-macam nih. Ada yang bilang kalau dari penelitian ada merokok. Terus setelah itu gemuk. Karena kalau orang merokok gemuk, nikotin itu katanya nyebabin kayak tubuh kita, organ kita itu nggak sensitif. Jadi dia nggak ngeluarkan nih insulin saat memang kita butuh gula di darah untuk dimasukkan ke sel. Kayak dia nggak
nggak ada kurirnya saat kita harus ngirim barang kemana gitu. Karena akhirnya kan tubuh kita kan nggak jalan kan. Ya. Sama kayak bisnisnya jadi nggak jalan gitu loh Kak. Nah, akhirnya yang kita harus lakukan olahraga, terus jaga makan, menurunkan berat badan, bahkan menggunakan obat. Itu semua kerja obat itu pun itu untuk menciptakan insulin ini. Bahkan kalau ada tuh yang diabetes itu kan ada 2, tipe 1, tipe 2. Kalau yang tipe 1 itu benar-benar murni genetik. Jadi dia dari kecil udah nggak ada insulin nih Kak. Nah bayangkan kalau dia dari kecil nggak ada insulin, berarti nggak akan ada gula di darah yang dimasukkan ke sel. Akhirnya selnya dapat makan dari mana? Makanya anaknya biasanya kurus dan gampang kena koma itu. Nah obatnya apa? Ya itu yang disuntik itu Kak. Itu kan kayak jurus terakhir lah. Nah sekarang untuk Pak Rian nih. Pak Rian jadi pasti bisa kalau mau ngontrol, mau ubah gaya hidup dan rutin minum obat pasti bisa kembali normal. Nah, tapi untuk dietnya tergantung lagi. Lihat Pak Rian ini gimana. Pak Rian udah olahraga belum ya? Terus kalau untuk makannya saya bisa kasih tips. Jadi kalau minum untuk sementara selama gula Bapak masih tinggi, kan kita belum tahu ya gula Pak Rian ini berapa nih. Misal gula Bapak masih tinggi, minum cuma boleh air putih dulu. Sampai nanti kita kontrol lagi. Air putih only ya kan. Nggak boleh minuman berwarna, kopi, teh, jangan gitu, dulu. Terus setelah itu kalau makan, usahakan. Jadi makan tuh kan kalau saya biasa bagi 4 sehat 5 sempurna nih Kak. Yang pertama kan karbo nih. Karbo tentu harus dikurangi. 1/4, kalau nasi 1/4 porsi awal. Kalau Bapak mau coba pakai nasi merah atau gandum yang karbohidrat yang non sederhana, boleh banget. Tapi hindari makanan-makanan karbo, ubi goreng, ubi bakar, ya kan? Jangan, terus pohong, apalagi kalau dibakar, jangan. Bahkan kalau pohong pun nggak dibakar pun bahaya untuk orang diabetes, ya kan? Padahal rasanya nggak manis loh itu dok. Iya, tapi gula tinggi ya ternyata pohong ya. Ya, terus yang kedua nih, Pak Jatima Sempurna, berarti yang kedua apa? Fiber, sayur mayur ya. Mungkin hindari brokoli aja, kalau yang lain sih. Terus kalau makan salad jangan pakai mayo itu tadi ya kan. Kebiasaan kan kita pakai mayo itu Kak. Iya, pakai dressingnya berarti kalau makan salad pakai itu ya, yang olive oil aja ya dok ya. Boleh olive oil boleh Kak. Tapi tetap kalau bisa tanpa itu pun ya nggak apa-apa. Dok, hambar banget itu rasa salad ya kalau gitu. Terus setelah itu kalau buah nih Kak, hindari kayak durian. Sawo ya. Kalau buah itu kalau mau kasarannya cuma boleh 2 doang. Apa itu dok? Pir, apel, sama pir, apel, buah naga, itu boleh. Yang lain jangan dulu. Pisang itu karbo banget. Kalau dibuat olahraga bagus. Tapi kalau ya itu tadi kalau orangnya nggak olahraga gimana kan? Berarti kan ekses kan, lebih banyak gula daripada defisit gitu. Terus setelah itu kalau misalnya daging nih Kak. Kita daging tuh cari yang nggak merah, nggak lembus gitu. Misal dada ayam, terus ada yang paling aman nih Kak, kalau untuk penderita diabetes maupun kolesterol tinggi. Ikan pasti. Iya, ikan. Padahal ikan itu ya aman banget. Kakak makan dalemannya pun aman. Kakak makan organnya pun organnya aman. gitu, kayak jeroannya tuh aman ya, lemak-lemaknya itu aman ya. banget. Betul. Ikan tuh jadi free wis. Tapi kalau bisa jangan digoreng. Kalau bisa itu cara makannya ditim, dibakar polos, itu aja sih. Ditim tuh enak sih. Kalau umpamanya ditim itu saya suka tuh dok, ikan kerapu ditim, tapi harganya mahal ya. Tapi jangan makan kuahnya itu Kak, kalau minyak. Padahal yang enak kuahnya ya pemirsa. Baik kalau gitu. Pemirsa di rumah silakan ya, yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Wenas seputar diet tepat bagi penderita diabetes. Ini kayaknya kalau kita membahas seputar diabetes, ini penyakit sejuta umat juga ya dok ya. Banyak sekali nih orang-orang yang sudah terkena diabetes terutama di usia muda. Silahkan yang masih bingung tentang bagaimana ya diet yang tepat. Saya boleh nggak ya makan ini? Katanya bilangnya nggak boleh, tapi ternyata ada yang bilang boleh. Nggak tahu nih mana yang benar. Silahkan yang ingin berkonsultasi langsung bisa via WhatsApp atau juga bisa via telepon. Kami jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik.
Dan beneran dong, si kakak satu ini ikutan bikin konten tiruin ibu-ibu di jalanan sampai totalitas banget. VJVK, viral jempol, viral kocak. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Post TV. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Budi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada Jawa Pos. Sebuah usia yang sangat matang dengan banyak prestasi. Saya mengapresiasi peran aktif Jawa Pos dalam menyebarluaskan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat luas. Semoga di usia yang ke-75 tahun ini, Jawa Pos semakin berjaya, terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia, dan tetap menjadi media yang kredibel, inovatif, serta inspiratif bagi seluruh pembaca. Kementerian Kesehatan maju bersama Jawa Pos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Pemirsa masih stay tune di Sehat Pagi, dan ini luar biasa ya WhatsApp yang masuk. Sekarang saya akan membacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk nih pada pagi hari ini. Mau menyapa dulu Bapak Suudi Afandi dari Gresik. Halo, selamat pagi Bapak Suudi Afandi. Dok, saya mau bertanya dok, bagaimana ya dok cara mengatur pola makan bagi penderita diabetes ya yang sudah terjadi luka dan agak sulit mengering. Nah ini bagaimana Dokter Wenas untuk Bapak Suudi Afandi dari Gresik? Oke Kak Alia, pertama terima kasih Pak Suudi Afandi. Jadi kalau Bapak ada luka nih, saya juga perlu tahu lukanya itu seperti apa nih Kak. Lukanya ini apa sudah bernanah, atau lukanya bernanah tapi sudah nggak ada darah, tapi nanahnya itu warna hijau lalu bau, atau lukanya ini bahkan sudah menghitam. Karena itu semua punya grading ya, kayak tingkatan sakit gitu loh Kak. Kalau untuk penyembuhan luka ini bisa seperti apa? Ini jadi kalau luka ini kayak yang tadi itu Kak, komplikasi itu kan, otomatis kan komplikasinya itu salah satunya ini. Jadi di kaki kita terutama paling banyak. Kaki ini kan pernah nih Kak, misal kalau kita terlalu banyak duduk, tiba-tiba lama gitu terus gerinjingan, kesemutan. Iya benar. Nah, kenapa? Itu orang nggak diabetes pun normal ngalamin gitu ya. Karena kan peredaran darah kita kan paling ke ujung-ujung jari kita, entah jari kaki atau tangan itu kan memang paling dikit. Apalagi dengan orang diabetes, gula itu kan kental. Iya. Jadi otomatis kalau gula di darah terlalu banyak, darahnya kental, lemot darahnya pelan. Akhirnya lebih gampang kesemutan lagi. Dan gula itu kan bawa oksigen, bawa sel darah putih untuk penyembuhan luka dan lain-lain. Otomatis luka ini disebabkan oleh karena gula ini kurang bisa memberikan peredaran darah. Gitu secara garis besarnya. Nah untuk Pak Afandi sekarang pertanyaannya kan dietnya nih Kak. Ya kalau dietnya Pak Afandi, saya rasa diet tetap harus dengan obat. Karena yang pertama harus nyegah nih. Yang satu, nyegah kurangnya vaskularisasi. Vaskularisasi itu peredaran darah, kurangnya peredaran darah ke daerah yang luka. Karena justru kita harus buat luka Bapak itu tetap berdarah. Karena kalau enggak, nanti dia jadi jaringan mati. Nggak bisa di retain, nggak bisa dipertahankan. Kayak kalau barang penuh rayap sudah harus dibuang, gitu kan. Nah, jadi itu utama. Satu, menjaga peredaran darah. Jadi otomatis menjaga peredaran gimana? Jaga supaya darah Bapak yang nggak kental itu juga. Supaya nggak kental, gulanya harus dihilangin, dikurangin, ya kan. Yang kedua, cegah infeksi nih Kak. Gula itu kan disukai kuman ya, sama kayak kita juga suka gula. Kuman juga. Tapi kita bukan kuman kan dok? Jadi kuman ini bisa nyebabin infeksi. Jadi terlalu banyak bisa nyebabin infeksi.
Gitu, terlalu banyak gula di darah juga bisa gampang terkena infeksi. Makanya luka bapak ini kan jadi luka. Pasti mungkin ada nananya, ada gimana, itu kan infeksi itu tadi. Ya kalau dietnya sama, kan tujuannya untuk gula itu. Jadi kalau diet bapak sih sama, tetap karbohidrat kurangi 1/4 porsi awal, ya kan? Terus kalau bisa pakai beras merah, karbohidrat non sederhana, sama gandum. Yang kedua, jangan makan minyak jelantah itu tadi. Oh, jelantah ya. Digunakan berulang, ya kan? Terus setelah itu sayur tadi sesuai ketentuan tadi. Semua boleh, tapi jangan pakai mayones kalau makan salad. Makan jangan kunci itu bagus, ya kan? Oh iya, itu sayur bening tuh, Dok. Iya, betul, sayur bening. Enak tuh, seger. Kan tuh gulanya kan dari sayurnya juga. Iya, benar. Tapi kalau jagung jangan ya. Jagung kurang rekomennya jagung itu gulanya banyak dan sederhana. Terus setelah itu kalau buah ya itu tadi mungkin cari pir, apel sama buah naga gitu aja. Yang lain jangan dulu karena kan luka ini yang lebih parah berarti kan. Terus setelah itu Pak Afandi juga kalau daging ya cari aman lah, ikan aja. Ikan ya. Ikan dibakar polos gitu. Jangan digoreng terus dibakar lagi gitu, jangan. Terus saya itu udah sih, itu aja. Dok, ya. Tadi untuk membahas tentang jelantah, Dok, jujur aja nih, saya tahu banget nih ibu-ibu rumah tangga terutamanya yang suka masak di rumah. Kan tim-tim efisien, tim-tim hemat gitu ya. Ini minyak udah dipakai untuk goreng tahu atau tempe. Oh, masih bening kok minyaknya. Gak apa-apa, disimpan aja lagi untuk nanti umpamanya mau goreng lele. Biasanya gitu ya. Dok, pertanyaan saya karena tadi kan Dr. Wenas katakan ternyata minyak jelantah itu bisa menyebabkan diabetes. Apalagi bagi penderita diabetes ini berbahaya. Dok, ada nggak sih kira-kira berapa kali minyak goreng itu boleh digunakan? Gitu, Dok, karena kan untuk ibu-ibu rumah tangga maklum aja ya kan harga minyak, Dok, gitu kan. Bisa berapa kali sih, Dok, sebaiknya digunakan terutama bagi mereka penderita diabetes? Oke Kak Alia, jadi kalau berapa kali ya kita kan mungkin ambil paling amannya. Mungkin ya sekali. Oh, sekali langsung buang, Dok. Iya, tapi pakai minyak kelapa aja kalau gitu ya, Dok. Tapi kan ya itu tadi Kak, ada banyak jalan untuk kita cegah nih supaya nggak diabetes. Jadi mungkin kita nggak kefokus ke itu aja. Itunya, tapi itu salah satunya. Betul, salah satunya olahraga lah. Oh, olahraga itu. Mungkin ya harus dibiasain nih untuk semua orang. Kan olahraga itu memang nih kalau usia sudah tua jadi sulit. Tapi kesulitannya itu bukan karena sudah tua terus jadi sulit. Tapi karena nggak terbiasa. Yang kedua, misal nih kalau olahraga encok, kan sudah tua lebih gampang encok. Ya mungkin harus stretching, harus perenggangan dulu lebih aman. Kan kalau kita masih muda gini kan, oke, tanpa stretching, anggapannya nggak ada pelumasnya, ya aman-aman, nggak gampang encok ya kan. Tapi kalau sudah usia, saya rasa tetap harus stretching dan nggak akan ada masalah. Awal itu kan memang paling sulit, tapi lama-lama kan nanti terbiasa. Jadi olahraga ini penting. Kalau nggak, yang kedua diet sama obat, cara makan, cara tidur. Itu harus saling berhubungan. BAB itu saling berhubungan. Saling berhubungan gitu ya pemirsa. Nggak apa-apa lah namanya kalau umpamanya Anda selama ini mungkin tim mager, cobalah berusaha untuk mulai berdiri, bangkit ya, olahraga gitu. Umpamanya mau nge-gym, jangan bayangin nge-gym itu angkatan yang 20 kilo, 30 kilo gitu ya. Apalagi kalau saya udah berusia, mikirnya saya nggak mau nih angkat yang berat-berat. Enggak, pakai yang angkatan beban 3 kilo aja nggak apa-apa untuk start awal. Nanti lama-lama enteng kan meningkat gitu ya, Dok ya. Ini salah satu tips juga yang tadi sudah diberikan oleh Dr. Wenas bagi penderita diabetes. Baik, selanjutnya saya mau menyapa dulu Bapak Arif dari Sidoarjo. Selamat pagi Pak Arif. Pagi Dok, saya ini penderita diabetes tipe 2. Dan saat ini saya selalu rutin kontrol dan konsumsi obat, Dokter. Ketika rutin minum obat ya, gula darah saya selalu di bawah 200, Dok. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah konsumsi obat ini seumur hidup dan apakah nanti ginjal aman, Dokter? Terima kasih. Tapi jangan dijawab dulu ya, Dokter Wenas. Kita harus jeda sejenak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sehat Pagi. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan.
Saksikan Beranda Indonesia, Senin hingga Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Post TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Dari momen Idul Adha kali ini saja, para penjual bumbu jadi diserbu banyak pembeli, khususnya para ibu-ibu yang bersiap akan memasak olahan daging kurban. Dikemas dalam program Update Petang, setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Pak Arief ini pasti udah nungguin ini Dokter Wenas ya. Tadi Pak Arief sudah konsultasi nih via WhatsApp. Bagaimana dok dengan Pak Arief di Sidoarjo menderita diabetes tipe 2 dan saat ini selalu rutin kontrol dan konsumsi obat dokter. Tapi ketika rutin minum obat, gula darahnya selalu di bawah 200 nih dok. Bagaimana nih Dokter Wenas, apakah konsumsi obat seumur hidup? Akankah konsumsi obat ini akan seumur hidup dan apakah nanti ginjal akan aman dokter? Ini adalah mungkin pertanyaan banyak banget ya orang-orang yang mungkin tergantung dengan obat dan akhirnya dikhawatirkan akan takut ke ginjalnya. Ini bagaimana Dokter Wenas untuk kasusnya Bapak Arief di Sidoarjo? Silakan. Oke, baik Kak Alia. Terima kasih Pak Arief atas pertanyaannya. Jadi kalau misal Pak Arief tanya apa obat ini aman untuk jangka panjang, apa aman untuk ginjal nih Kak? Iya. Jadi semua obat itu sebetulnya ada efek samping ya. Tapi obat-obat yang beredar yang sudah dibolehkan untuk dipakai itu sudah diuji testing. Sudah diuji klinis, sudah dibuat obat itu sudah melewati banyak tes anggapannya. Nah, dan itu aman. Untuk ginjal dalam jangka waktu panjang aman. Tapi tetap kita itu harus cari dengan definisi dan fokus dengan definisi orang diabetes sembuh itu orang yang sembuh tanpa obat. Jadi mungkin gaya hidupnya yang diubah, entah berapapun usianya, entah kesulitan apapun dalam mencari aktivitas fisik untuk meningkatkan kadar insulin yang dikeluarkan itu tetap definisinya itu sama, sembuh tanpa obat. Sembuh tanpa obat. Jadi tanpa obat tapi gula normal. Memang sulit karena itu kan gaya hidup ya Pak Arief. Tapi tetap Pak Arief jadi harus strive untuk sampai ke titik itu. Kalau misal Pak Arief benar-benar mau masuk definisi sembuh itu Kak. Tapi minum obat tuh memang juga sangat membantu. Gitu. Jadi aman, kalau jawaban saya aman. Aman ya. Untuk ginjal dalam jangka panjang aman, asal minumnya sesuai aturan. Ya. Tapi bisa nggak dok, ini kira-kira dengan kasusnya Pak Arief yang menderita diabetes mellitus tipe 2, terus sudah konsumsi obat gitu ya. Ini bisa nggak kira-kira untuk lepas obat dokter? Karena kan kadang tuh ada beberapa kasus yang saya sempat dengar katanya, wah itu kayaknya kalau gitu nggak bisa itu untuk lepas obat, itu harus minum obat seumur hidup. Tapi ada juga beberapa kasus itu yang dikatakan bisa lepas dari obat. Untuk kasusnya Pak Arief dengan diabetes tipe 2 itu, dengan gula darah di angka 200 ya dok ya. Kalau seandainya minum obat itu bisa di bawah itu gitu. Itu bisa nggak kira-kira untuk lepas obat? Bisa, karena tadi kan kakak mention juga ya, tipe 2 ya kan. Berarti kan insulinnya masih diproduksi, kurirnya itu masih ada. Kan beda nih Kak sama yang tipe 1. Jadi pada titik tertentu organ pankreas dia penderita diabetes tipe 1 itu benar-benar dia nggak nyiptain insulin. Otomatis kan nggak ada kurir nih. Nah, itu yang butuh obat terus. Dari kecil, dari dia pokoknya dari dia tiba-tiba terdeteksi tidak ada produksi insulin, itu ada beberapa tes lab yang bisa untuk nyari. Dan itu akurat, lumayan akurat lah. Setelah itu dia otomatis harus insulin. Jadi dia berkala suntik. Kita memberikan dia kurir supaya dapat membawa gula itu masuk ke sel agar jadi berat badan atau jadi aktivitas fisik untuk penyembuhan sel. Itu sebenarnya fungsi insulin itu untuk kurir itu Kak. Kurir itu ya dok ya? Untuk membawa gula di darah ke sel. Karena kalau gula di darah tidak dibawa ke sel, jadi gini, darah ini kan dibuangnya ke ginjal nih Kak. Iya. Ya kan kita kan ada yang namanya filtrasi. Terus ginjal tuh jadi kayak petugas imigrasi gitu. Kalau ada gula masuk dia nyari ini imigran ini ada paspor enggak dan lain-lain, dia bakal ngecek ini 3 kali ulang gitu. Nah, tapi karena gula di darah ini terlalu banyak,
akhirnya ada yang lolos. Banyak kencing manis kan. Kencing itu harusnya steril, ya kan. Tapi otomatis nggak bisa steril banget. Cuma harusnya steril. Kalau ada gula di kencing, berarti kencing manis. Lolos gulanya. Padahal sudah dijaga benar, lolos. Ginjal itu kalau sudah menjaga itu, dia kan kerja keras. Karena itu komplikasi paling berbahaya dari orang diabetes mellitus dalam jangka waktu yang benar-benar lama, itu gagal ginjal. Itulah komplikasinya. Itu paling bahaya. Ginjal itu kan. Gitu. Apa ada pengaruh obat ke ginjal? Misal tadi yang Pak Arief tanyakan nih. Kadang ada juga dari penelitian beberapa ngomong, ini juga karena obatnya. Memang ada korelasi, tapi nggak sesignifikan karena pasien itu memang sudah nggak atur gaya hidup dalam jangka waktu lama. Jadi karena gula ini terlalu banyak, ginjalnya terlalu keras, forsir kerjanya. Gagal karena itu, bukan karena obatnya. Bukan karena obatnya. Perannya paling besar ya dari gaya hidup. Dari gaya hidupnya, bukan terlalu karena lama. Bukan karena obatnya ya. Justru obatnya ini dia gunanya untuk mengontrol agar gula darahnya ini tetap stabil supaya tidak berimbas ke ginjal seperti itu ya dok ya. Karena itu kalau yang diabetes tipe 2 tadi pertanyaan ke Alia kan pasti bisa kalau Pak Arief mau jaga tanpa obat pasti bisa di bawah 200 pasti bisa. Ada pasti. Jalannya gitu. Baik kalau gitu ya. Selanjutnya ini dokter saya mau menyapa Bapak Toha dari Denpasar. Selamat pagi Pak Toha. Selamat pagi Dokter Wenas. Saya Pak Toha, usia saya 59 tahun dari Denpasar, Bali, Dok. Ini saya mau nanya, saya baru setahun menderita ya DM bulan Mei yang lalu. Terus saya periksa nih gula puasa saya di lab itu 112 dan 2 jam setelah puasa itu 121. Dan saat ini saya masih diberi suntik lantus oleh dokter. Dok, bisa nggak ya saya bisa normal kembali? Mohon solusinya dokter dengan kondisinya Bapak Toha di Denpasar. Bagaimana ini Dokter Wenas? Baik, Kak Alia terima kasih. Terus terima kasih Pak Toha juga. Tapi tadi berapa Kak untuk gula acaknya? Gula acaknya tadi itu gula puasa 112. Dan 2 jam setelah puasa itu 121. Usianya 59 tahun, Dok. Betul, itu normal banget. Itu normal banget ya, Dok? Normal banget. Tapi gini Pak Toha, jawabannya jadi kalau untuk Bapak apa bisa setelah Bapak dapat suntik insulin itu tadi jangka panjang, itu apa bisa nih tanpa insulin terus saya kembali normal? Jawabannya tergantung lagi, Bapak diabetes tipe berapa. Kalau tipe 1 tadi, dan bedainnya gimana? Ada beberapa tes lab yang bisa dilakukan. Di laboratorium manapun kebanyakan, maupun rumah sakit. Tapi kalau diabetes tipe 2, pasti bisa. Tapi kalau diabetes tipe 1, ya nggak bisa. Gitu. Harus dapat suntik insulin tadi. Gitu, yang merek Bapak punya, ya kan? Lantus itu ya dok ya? Betul. Ya, tapi kalau ini misal Bapak tipe 2 nih, dan kebanyakan dari kita kan memang tipe 2 karena gaya hidup itu kan. Kebanyakan dari kita itu tipe 2 pasti ya? Kebanyakan. Dikit banget sih Kak, yang tipe 1 itu sedikit. Yang genetik murni dari dan genetik. Dan itu kebanyakan dari usia muda, misal di bawah 20 tahun gitu, dia sudah tiba-tiba koma terus ketahuan dari hasil lab, oh anak ini diabetes gitu. Nah itu harus rutin tiap minggu. Tiap minggu, tiap hari tergantung dari dosis yang kita atur ke pasien enaknya gimana. Bisa konsultasi dulu kan. Nah, tapi kalau tipe 2 pasti bisa untuk Pak Toha ya, pasti bisa banget untuk kembali ke normal. Itu pasti bisa. Dok, ada beberapa kasus itu yang saya sempat temukan ya dok ya, kalau saatnya suntik insulin. Itu saya pikir kalau sekali suntik insulin itu cuma 1 kali dalam 1 hari gitu dok. Tapi ada dalam beberapa kasus yang saya sempat dengar nih cerita dari teman-teman saya, itu yang suntik insulin bisa sampai 5 dok dalam 1 hari. 5 suntik. Nah, apa yang membedakan umpamanya sehari suntiknya insulin cuma 1 kali sampai ada yang 5 kali? Apa sih dok yang membedakan kenapa bisa seperti itu Dokter Wenas? Baik, jadi ini yang pertama saya nggak sebut merek. Iya, jangan sebut merek ya dok. Betul. Yang pertama saya nggak sebut merek, tapi insulin itu ada 3 macam Kak. Bahkan sekarang ada penelitian mau mengeluarkan macam keempat, tapi itu masih belum, masih penelitian tahapnya masih banyak, ya kan? Kalau 3 ini, yang pertama itu ada short acting, yang kedua intermediate, yang ketiga itu long acting. Jadi kalau bahasa awamnya itu acting panjang gini, untuk jangka waktu panjang. Jadi cukup sekali, tapi kamu udah bisa ngontrol nih gula. Dan itu biasa dokter umum maupun dokter penyakit dalam harus lihat nih dari tes 2 jam PP yang tadi Pak Toha lakukan. Itu gunanya untuk lihat separah apa sih
lemahnya organ sama reseptor sel pasien ini ke keadaan gula di darah. Ya. Gitu. Yang kedua untuk lihat HbA1c sama gula acak itu kita untuk lihat kira-kira produksi insulinnya sesedikit apa sih gitu. Terus jangka waktunya berapa sih mereka ini bakal dikeluarkan maupun nggak dikeluarkan. Itu kalau detail Kak. Kalau klinisi yang baik dia harus detail kayak gitu supaya pasien bisa nyaman dan kita bisa nentukan untuk kita memakai dari yang mana dari tiga ini. Yang short acting, long acting maupun yang intermediate. Itu tergantung bedanya dari kondisi, itu betul. Jadi itu tadi kan ada tuh Kak yang suntik. Itu berarti cepat. Cepat short acting. Itu biasa kalau kita di IGD itu untuk kegawat daruratan. Misal datang koma nih gulanya 500 600. Kita kan butuh pasien ini supaya cepat turun, tapi turun itu nggak sampai di bawah cut off normal karena nanti kan koma itu tadi. Jadi kita pakai untuk itulah pemakaiannya. Jadi kita harus mempertimbangkan banyak hal gitu Kak. Iya, baik kalau begitu ya. Dok, kita jeda sejenak ya dok ya. Pemirsa di rumah kami harus jeda sejenak. Tapi nanti setelah saya kembali saya ingin bertanya nih kepada Dr. Wenas. Tips untuk mengatur pola makan atau diet yang tepat bagi penderita diabetes ini seperti apa? Dan fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Sesaat lagi pemirsa, tetap di Sehat Pagi. Hipertensi, diabetes, mah lambung, kaki, kebas, dan kesemutan, jangan biarkan dan jangan remehkan. Segmen terakhir Sehat Pagi pemirsa, dan saya ingin bertanya nih kepada Dr. Wenas. Sebenarnya mungkin selama ini bertanya ya, kita itu diet, pengennya diet itu karena supaya kurus. Tapi kalau seandainya bagi penderita diabetes, ini sebenarnya apa sih fungsi dari diet itu? Dan bagaimana juga untuk pola makan yang tepat bagi penderita diabetes? Saya kembali kepada Dr. Wenas. Dok, kalau seandainya selama ini kita diet itu kan katanya pengen kurus, ada lagi yang diet pengen gendut dikit gitu ya, tapi kebanyakan pengen kurus lah pemirsa. Tapi bagi penderita diabetes ini, fungsi diet itu untuk apa Dr. Wenas? Dan boleh dong dikasih tahu kepada kita semua tentang bagaimana sih untuk mengatur pola makan yang tepat bagi penderita diabetes. Silakan Dr. Wenas. Jadi kita akan ngomong untuk penderita diabetes nih Kak. Terus tadi kan kakak mention juga diet itu ada yang untuk kurus, untuk penampilan, untuk lain-lain. Sebetulnya secara nggak langsung kamu dapat benefitnya banyak dari diet. Jadi diet ini kembali lagi bukan mengurangi makan, tapi apa yang kita makan, terus porsinya ada. Jadi ada betulnya juga mengurangi makan, porsinya dikurangin. Terus setelah itu cara makannya, jam makannya, terus jenis zat dari komposisi makanan yang kita makan itu ada penghitungannya semua. Nah, tapi benefitnya itu sekaligus gitu. Jadi sekaligus menurunkan berat badan. Untuk diabetes juga mengurangi gula di darah agar imbang, meningkatkan produksi insulin, meningkatkan sensitifnya organ produksi insulin saat gula darah itu meningkat, ya kan? Jadi penting banget. Jadi diet dan nggak cuma diet ya Kak ya, diimbangi sama aktivitas fisik, entah itu olahraga, mau olahraga keras maupun ringan itu nggak ada masalah, gitu. Karena sebetulnya kita kan memang harus gerak ya, harus gerak. Gitu. Yang ketiga juga dengan obat. Tapi harus ingat lagi kalau kita mau pakai definisi sembuh dari diabetes itu pasien yang sudah gulanya turun, terkontrol sehari-hari tanpa obat. Gitu. Tapi misal pakai obat pun ya nggak apa-apa. Memang membantu. Gitu. Memang membantu. Baik kalau begitu. Dr. Wenas ini bisa dicari di mana dok? Prakteknya di mana? Kalau seandainya ada pemirsa di rumah yang ingin datang berkonsultasi langsung dengan Dr. Wenas ini ya, dokter yang yahut banget ini loh. Dr. Wenas bisa dicari di mana dok? Saya praktek di RedMed, Farmasi sama Ciputra Hospital. Di Ciputra Hospital ya di situ. Kalau di Ciputra Hospital itu tiap hari apa aja dok?
baru buka nanti beroperasi 22 Juli. Oh, 22 Juli. Betul. Wow, 22 Juli udah mulai beroperasi ya. Itu di sekitar Ciputra situ ya, Dok ya? Betul, Citraland. Citraland ya. Jadi Dr. Wenas bisa dicari di situ ya, pemirsa. Baik, kalau begitu Dr. Wenas Immanuel, terima kasih banyak ya Dr. Wenas. Sama-sama sudah kalian. mau meluangkan pagi harinya nih berbagi ilmu sama kita semua di sini. Sehat selalu, Dokter. Sama-sama Kak, amin. Sehat terus. Amin, semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan. Baik. Terima kasih pemirsa sudah menonton acara Sehat Pagi. Ingat ya, diet itu sebenarnya bukan hanya untuk kurus, tapi diet itu sebenarnya untuk badan yang sehat, supaya tidak ada keluhan apapun. Jadi mulai sekarang, disiplinlah dalam mengatur pola makan, dalam mengatur apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Sehat selalu pemirsa, jiwa dan raganya. Alia Rena Mas pamit, sampai jumpa.